wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Perkenalkan Diri. Terlebih dahulu, saya Salma Zainatul Hamuda. Saya merupakan mahasiswa farmasi di Universitas Garut. Nah, pada podcast kali ini sesuai dengan permintaan tugas dari mata kuliah perundang-undangan, saya perwakilan dari kelompok 3. Saya dan rekan-rekan saya akan membahas apoteker di BPOM. Oke, sekarang kita telah terhubung bersama apoteker Ibu Elvita. Ya, kita langsung sapa saja. Halo Ibu Elvita. Ya, silakan untuk memperkenalkan dirinya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Elvita Pasaribu. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah menjadikan saya sebagai narasumber untuk tugas teman-teman semua. Saya kuliah di farmasi pada tahun 2011 di Universitas Padjadjaran, kemudian dilantik menjadi apoteker pada bulan Maret 2016. Kemudian selama 3 tahun saya bekerja di industri farmasi sebagai Analytical Compliance Supervisor di bidang Research and Development. Kemudian di akhir tahun 2018 saya melamar sebagai CPNS di Badan POM, dan pada bulan Maret 2019 saya diterima menjadi pengawas farmasi dan makanan ahli pertama. Oke, ternyata Ibu Elvita ini ditugaskan sebagai pengawas farmasi dan makanan ahli pertama. Oke, halo Ibu Apoteker Elvita, salam kenal ya. Oke, Ibu, kita langsung aja mulai. Ini ada beberapa pertanyaan dari kita. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Ibu Elvita bekerja di mana dan sudah berapa lama? Ya, silakan Ibu. Di Badan POM, saya bekerja di Unit Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional atau yang biasa disingkat PPPOMN. Nah, unit ini tugas dan fungsi utamanya adalah melaksanakan pengembangan metode dan pengujian terhadap seluruh komoditi yang diawasi oleh Badan POM, mulai dari bahan obat, napsa, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan juga pangan olahan. Saya sudah bekerja selama 1,5 tahun ya kira-kira, dari mulai bulan Maret 2019 sampai saat ini. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Nah, peran BPOM di bagian makanan itu seperti apa? Ya. Peran Badan POM di bidang makanan adalah pengawasan produk pangan olahan. Nah, pangan olahan itu apa sih? Pangan olahan itu adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Nah, ya apa sih yang diawasi? Yaitu keamanan, mutu, dan gizi dari pangan olahan tersebut. Selain itu juga Badan POM mengawasi label dan iklan dari produk pangan olahan tersebut. Teman-teman harus bisa bedakan antara pangan olahan dan pangan mentah. Jadi kalau pangan olahan memang menjadi ruang lingkupnya Badan POM, tapi kalau pangan mentah seperti ikan, sayur-sayuran, beras, dan yang belum melalui proses itu bukan menjadi ruang lingkup dari pengawasan Badan POM. Oh, ternyata berbeda ya, ada pangan olahan dan juga pangan mentah. Nah, teman-teman harus tahu nih ada perbedaan antara pangan olahan dan juga pangan mentah. Oke, kita lanjut saja ya Ibu. Nah, bagaimana sih prosedur terkait pengawasan pangan yang dilakukan oleh BPOM sendiri? Pengawasan pangan olahan yang dilakukan oleh Badan POM meliputi pengawasan pre-market dan post-marketing. Nah, pengawasan pre-marketnya itu mulai dari produsen mengumpulkan persyaratan administratif kepada Badan POM. Kemudian Badan POM menilai kualitas, keamanan, dan gizi yang terdapat dalam pangan olahan tersebut. Kemudian dilakukan juga audit fasilitas dan sarana produksi, apakah sudah sesuai dengan aspek-aspek yang terdapat pada cara produksi pangan olahan yang baik. Kemudian setelah sesuai maka diberikan persetujuan izin edar. Nah, ketika produk sudah beredar maka dilakukan pengawasan post marketing, yaitu inspeksi sarana produksi, distribusi, dan retail. Kalau untuk
inspeksi distribusi harus sesuai dengan cara distribusi pangan yang baik. Kemudian juga dilakukan inspeksi terhadap retail yang harus sesuai dengan cara retail pangan yang baik juga. Nah, kemudian dilakukan sampling dan pengujian, juga pengawasan label dan iklan pangan. Nah, jika terdapat pelanggaran, maka produsen tersebut harus diberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu teman-teman prosedur terkait pengawasan pangan yang dilakukan oleh BPOM. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Apa saja standar keamanan pangan itu? Standar keamanan pangan Indonesia diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan. Pangan dapat dikatakan aman jika pangan tersebut tidak mengandung cemaran mikrobiologis, biologis, kimia, maupun benda-benda asing lainnya yang dapat menimbulkan bahaya kesehatan bagi konsumen, dan juga mengandung bahan tambahan pangan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, termasuk pengawet, pemanis. Nah, itu semuanya diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019. Nah, bukan sekarang banyak nih makanan yang masuk ke Indonesia dari luar negeri. Nah, apakah makanan dari luar negeri itu telah dilakukan pengecekan oleh Badan BPOM dan apakah terjamin keamanannya? Pangan olahan yang diimpor dari luar negeri ke Indonesia tentunya sudah melewati proses yang melibatkan Badan POM sebagai pemberi izin edar. Namun dengan canggihnya teknologi zaman sekarang, seringkali terjadi penipuan terhadap izin edar yang tertera di kemasan. Nah, maka dari itu di Badan POM kita menggalakkan yang namanya cek klik, yaitu cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek tanggal kadaluarsa. Nah, teman-teman bisa mengecek di cekbpom.pom.go.id untuk memasukkan nomor izin edar yang tertera pada suatu kemasan produk. Nah, jika dia tidak terdaftar, maka produk tersebut adalah produk yang ilegal dan dapat dilaporkan ke Badan POM. Oke, lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang dilakukan BPOM jika dalam makanan terdapat penyalahgunaan bahan kimia yang berbahaya? Jika di dalam suatu produk pangan olahan terdapat bahan kimia berbahaya seperti misalnya boraks, formalin, ataupun pewarna tekstil seperti rodamin, nah maka produsen dari pangan olahan tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga produsen tersebut harus diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga, yaitu bisa jadi penghentian sementara kegiatan atau penarikan dan pemusnahan produk, terus penghentian izin edar di masyarakat, kemudian juga bisa jadi denda dan sanksi pidana. Oke, lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja sih tantangan Ibu selama bekerja di BPOM? Karena saya bekerja di bidang pengujian, maka tantangan yang saya alami selama bekerja di Badan POM semuanya terkait pengujian, yaitu tentang bagaimana menghasilkan metode analisa yang dapat menarik zat aktif yang ingin dianalisa dari berbagai komoditi yang menjadi ruang lingkup pengawasan Badan POM. Nah, menghasilkan metode analisa ini harus melalui studi dari berbagai jurnal nasional maupun internasional, kemudian juga melalui metode-metode yang terdapat di kompendial. Nah, karena semua pertanyaan telah dijawab oleh Ibu Elwita, sebagai penutup, apa pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada para calon apoteker yang ingin bekerja di BPOM? Pesan saya untuk semua calon apoteker yang ingin bekerja di Badan POM, semoga tercapai cita-citanya, semangat terus kejar cita-citanya. Kemudian budayakan cek sebelum menggunakan atau mengonsumsi produk tertentu, dan sebarkan ke keluarga, teman-teman, dan masyarakat di sekitar agar kita semua terlindungi dari bahaya kesehatan yang berasal dari obat dan makanan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya bagikan dapat bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Terima kasih. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sharing kali ini. Ya, terima kasih kepada Ibu Elwita yang telah meluangkan waktunya dan
berbagi ilmu bersama kami. Mudah-mudahan ini menjadi referensi kepada para calon apoteker dan kepada mahasiswa-mahasiswa apoteker, mahasiswa farmasi untuk mengetahui bagaimana sih bakal jadi IPBM, dan itu mungkin jadi referensi bagi mahasiswa sendiri yang ingin bekerja di BPOM. Ya, mungkin sekian podcast kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Goodbye, sampai ketemu lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.